Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Smart Listener. Hai, senang sekali saya Priscilla Rini dapat menjumpai Smart Listener di hari Senin. Seperti biasanya Senin kali ini ya, dalam Senin Inspirasi kita akan benar-benar menginspirasi Smart Listener dengan orang-orang yang kami hadirkan di studio Smart FM. Dan untuk kali ini supernya lagi karena yang akan menginspirasi kita di hari Senin ini adalah kumpulan anak-anak muda yang tadinya mereka satu tongkrongan lalu kemudian berinisiatif untuk membuat suatu hal yang baru. Terkait dengan hal yang mereka lakukan ini kenapa mereka super, karena ternyata mereka membuat produk yang langsung bersentuhan dengan alam ya. Ini bukan alam bawah sadar, apalagi alam Mbah Dukun. Itu bukan sama sekali. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi di Senin Inspirasi, kali ini kami akan langsung saja menyapa untuk anak-anak muda yang keren ini. Mereka membuat yang namanya Kalaway. Jadi nama timnya ini, jadi mereka kasih nama tim Kalaway. Kalaway. Wey, Kalaway. Oke, baik. Untuk siaran kita juga selain Smart Listener bisa mendengarkan kami langsung di 101,1 Smart FM Makassar, bisa juga live streaming di YouTube dari Smart FM Makassar. Jadi kalau ada yang pengen nanya atau mau drop komen bisa langsung di kolom chat, nanti akan kita bacain. Alright, langsung aja kalau gitu kita menyapa sore hari ini untuk anak-anak muda ganteng, muda, berbakat ya, kemudian penuh dengan semangat untuk membuat hal-hal yang baru dan di luar anti mainstream ya, nggak seperti biasanya ini ya. Membuat hal-hal yang baru itu butuh inovasi, keberanian dan juga kekompakan. Kalau begitu langsung aja selamat sore. Hai. Hai, sore. Aduh, pada ganteng-ganteng semua, seger-seger ya. Habis cuci muka, habis cuci muka. Kenalan dulu dong satu-satu. Ya, oke, kita dari Kalaway. Saya Ucu, founder Kalaway sendiri. Kemudian ada product development saya. Nama saya Wawan. Oh, Wawan. Ini Wawannya beda lagi ya. Saya juga punya teman Wawan ada dua. Memang Wawan itu orang-orangnya pada kreatif semua ya. Betul. Sepakat ya. Iya, sepakat banget. Semua pada kreatif. Nah, Smart Listener di sore hari ini mengangkat tema Green and Unique Daily Go with Kalaway. Apa sih sebenarnya Kalaway ini? Baiklah kalau gitu kita mau ngobrolin mengenai Kalaway dulu deh. Kalaway ini apa sih? Oke, Kalaway sebenarnya kala adalah waktu, masa. Iya, jadi kita ngangkat nama ini karena memang waktu itu kita resah. Resah sama waktu. Waktu semakin cepat cuy. Cuma kadang kita ngerasa, loh ini kok tahu-taunya udah tanggal 18 aja. Padahal kemarin baru ngerasain tanggal 1. Akhirnya kita berpacu sama waktu, kita harus bikin sebuah brand yang memang brand ini akan jadi brand yang jangka panjang untuk kita. Jadi bukan hanya untuk segi finansial, tapi memang kayak ada karya nyata dari kita semua. Sampai akhirnya terbentuklah Kala. Cuma waktu itu kita tuh masih mikir, ini brandnya brand apa ya sebenarnya? Kita fokusnya kemana ya? Nah akhirnya kita discuss sama teman-teman waktu itu, akhirnya terpilihlah konsep eco-friendly. Cuma waktu itu eco-friendly-nya masih luas. Ya kan, masih ada cycling lah, terus menggunakan bahan-bahan sisa. Akhirnya ketemu sama Wawan, Wawan ngasih ide gimana kalau kita untuk pertama bikin season eco-print. Oke. Akhirnya eco-print ya? Eco-print. Oke. Sampai dirembukan, sampai kita ngadakan riset kecil-kecilan, trial and error juga. Akhirnya wah iya bagus. Jadi kita bentuk eco-print dalam bentuk produk tas dan lempar ke sosial media. Alhamdulillah banget dapat sambutan yang baik. Oke, itu dia eco-print yang pasti bukan Ecopatrio ya. Lah bukan loh. Agak beda ya. Oke, jadi Kalaway ini adalah satu produk yang dibuat oleh sekumpulan anak muda yang kemudian mereka membuat, oh ya kita daripada nongkrong nggak jelas ya, ngabisin waktu, better kita ngebuat sesuatu hal. Tapi dulu emang Kalaway ini pertemuannya orang-orangnya dari satu tongkrongan atau gimana nih?
beda tongkrongan ya. Oh, beda tongkrongan, baik. Ya, kebetulan saya masuk di tim yang belakangan, yang akhirnya terbentuklah ide EcoPrint ini, yang awal mulanya kan ingin membuat produk sablon. Nah, setelah bertemu dengan berkumpul, dipertemukan, ya mungkin sudah takdir ya, akhirnya dipertemukan di suatu tempat di Maros yang akhirnya menjadi workshop kita, namanya Balaratea Ripuca. Itu akhirnya ya tercetuslah ide untuk memanfaatkan bahan-bahan alami dan natural yang ada di sekitar kebun kami. Makanya itulah yang akhirnya terciptalah untuk membuat EcoPrint, di mana kebetulan background saya adalah biologi dan mengetahui bahwa dedaunan itu bisa menghasilkan pigmen-pigmen warna, dan apabila diaplikasikan ke kain itu akhirnya akan menciptakan sebuah pola dan warna yang unik seperti itu. Dan konsepnya juga lebih ramah lingkungan seperti itu. Oke, jadi memang ini bukan langsung aja bikin produk, tapi memang risetnya ada. Ada percobaan juga. Betul, ya, berapa kali? Melalui berbagai macam trial dan error lah. Oke, gimana sih kemudian dalam satu perkumpulan itu ada ide untuk yuk kita bikin ini? Apa tuh awal mulanya, pencetusnya? Jadi sebenarnya banyak ya, kayak trigger ya, kayak kayaknya kita bikin ini bagus deh untuk bulan ini misalnya, karena kita ada season-season juga. Jadi kenapa akhirnya milih EcoPrint? Yang pertama emang season untuk orang lebih hidup eco lifestyle. Tapi itu gimana awal mulanya dari satu tongkrongan terus yuk kita mending bikin produk yuk? Oh iya. Jadi sebenarnya gini Neng Kece, dulu banget pas zaman-zaman awal terbentuknya kita adalah korban PHK. Oh, korban PHK. Iya, korban PHK agak sedih ya. Agak sedih. Jadi korban PHK kita ngumpul nih kayak menceritakan keresahan kita masing-masing. Aduh gimana ya nanti ya kita ini ya. Iya, gimana melanjutkan hidup ya. Gitu. Iya. Ya kepada PHK semua ini. Iya kita, benar. Terus umur kita juga udah tuir, iya kan. Maaf ya itu bukan saya yang bilang. Iya, sangkatan loh ya. Akhirnya ngerasa wah kesempatan juga makin sempit untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ya kan, sampai bilang kayaknya emang kita harus memulai bisnis deh untuk diri kita sendiri at least ya kan, sampai sudah brainstorming kayaknya yang paling pas buat kita semua adalah memang clothingan. Cuma awalnya itu clothingan kayak kamu buat brand pakaian lah, belum spesifik mau kemana. Akhirnya di breakdown lagi. Kayaknya orang-orang lebih cenderung ke aksesoris waktu itu ya kan. Cuma aksesoris kayak gelang, kalung. Cuma mikir lagi kalau ke situ tantangannya adalah bagaimana kita menimbulkan kesan yang unik. Akhirnya kayaknya enggak bisa. Coba lagi di breakdown, nemu tas. Kayak tas, kamu pakai tas apa? Kemudian saya waktu itu suka banget sama tas-tas yang recycle. Kayak potongan jeans akhirnya bisa dijadiin tas. Oh iya itu bagus juga tuh. Iya ada loh. Ada bahkan itu harganya lumayan loh ya. Lumayan. Dikala sebenarnya murah banget sih. Oh my god. Harus ngecek produk dari kamu. Harus banget. Tapi kita belum ke season itu sebenarnya Neng Kece. Lebih ke fokus EcoPrint dulu. Akhirnya kayak udah ngobrol-ngobrol menceritakan keresahan kita masing-masing. Akhirnya terbentuk deh ini. Terbentuk ini kalah. Cuma waktu itu cuma berdua dulu. Kayak kita nyari tim juga. Aduh siapa ya kira-kira yang bisa join. Nah akhirnya kita nongkrong lagi sampai ketemu sama Wawan. Wawan juga ternyata adalah korban PHK. Dia kayaknya korban perasaan sepihak kayaknya. Iya betul Bu. Jadi udahlah gitu ya, kita akhirnya berkumpul sama-sama coba untuk membuat Kala ini jadi sebuah produk. Akhirnya lahirlah tote bag dari Kala dengan mengambil konsep langsung dari alam dedaunan itu tadi. Iya betul. Apalagi ramah lingkungan. Apalagi memang udah ada ilmunya gitu ya untuk dipelajari itu sendiri. Nah untuk sampai produk ini bisa ada dan juga eksis itu gimana jalan ceritanya? Jadi kan ini udah pada ngumpul nih ya kan orang-orang. Yuk kita bikin produk yuk. Apa dulu langkah yang kalian lakukan untuk memulai Kala ini? Pastinya ngumpulin modal dulu ya.
ya berapa kita urunan gitu ya. Karena awalnya kita ingin buat tote bag dulu, jadi kita beli kain dulu, kemudian sambil kita melakukan percobaan-percobaan untuk akhirnya menciptakan final product yang akhirnya motif dari dedaunan itu tidak akan luntur meskipun berkali-kali dicuci. Jadi itu makanya kita bisa percaya diri untuk mengeluarkan produk-produk dari Kalaway Ecoprint ini, yaitu dari hasil riset kami juga yang berkali-kali gagal, luntur, kemudian akhirnya terciptalah sebuah formula yang tepat untuk sampai akhirnya jadi produk Ecoprint ini. Oke. Nah, ini kan ada trial and error. Rugi dong berarti. Rugi ya. Ada cerita bahkan sempat ya musim hujan. Terus kita kan pakai produk alami. Akhirnya kita bikin produk nih udah di Ecoprint. Cuma masalahnya kan habis direndam. Pas mau dijemur nggak ada matahari. Iya, hujan terus. Tahu nggak kenapa? Iya. Akhirnya kadi-kadian. Tahu kadi-kadian? Iya, kadi-kadian ya. Jamuran bintik-bintik. Iya, bintik-bintik hitam itu. Hitam. Itu kan bisa jadi motif juga sebenarnya. Wah, enggak dong. Oh, enggak ya? Iya. Masalahnya gini, ternyata jamur itu setelah kita pelajari lagi, itu bahaya untuk kesehatan kulit. Jadi yang pakai ini bisa kena penyakit kulit lah, bisa alergi bisa lah. Iritasi. Iya, sampai akhirnya kita take down semua yang kena itu. Oh, oke. Iya benar sih. Itu juga kalau misalkan jamuran di pakaian itu kan ya. Kenapa ya tiba-tiba gatel gitu ya? Ternyata pakaiannya lama kesimpan. Iya, jamuran. Jamuran. Itu juga terjadi di produknya. Iya. Nah, ini setelah produknya sudah trial and error, udah jadi formula udah dapat formula nih. Gimana kemudian memasarkannya? Sebenarnya tantangan juga sih ya, sampai sekarang kita masih cari cara yang tepat untuk pemasarannya gimana. Karena kebetulan lingkupnya juga terbatas ya kan. Cuma untuk saat ini kita bekerja sama dengan beberapa tim juga, UMKM juga, sama beberapa pegiat lingkungan, dan alhamdulillah responnya positif. Dan itu dia, sebenarnya lebih ke sosial media. Jadi kita fokus dulu untuk sosial media sampai sekarang. Gimana bisa menarik atensi orang lewat visual dengan konten-konten yang ya bisa dibilang kurang menarik sih sebenarnya Neng Kece. Tapi kita coba aja terus. Oke. Kita juga berusaha untuk mencari ada banyak kompetisi-kompetisi di luar sana untuk di mana banyak pemuda-pemuda yang dilibatkan untuk menciptakan inovasi atau pemberdayaan itu, makanya kita juga beberapa kali daftar juga dan beberapa kali gagal untuk pemodalan startupnya kami. Ya sampai akhirnya Tuhan memberikan jalan dan akhirnya ternyata di Makassar ada beberapa komunitas juga yang sefrekuensi dengan Kala, yang sifatnya go green juga dan sifatnya untuk memberdayakan usaha UMKM yang baru growth ini. Seperti itu. Oke, jadi ini kan ceritanya Kala ini produknya udah bisa ditemukan di beberapa tempat. Iya, di mana aja toh? Untuk saat ini di Artani ada Artani Store Artani, ya. Di Jalan Botolempangan. Nah, yang jual-jualan teh itu. Benar. Ya, kalau kita mau ngecil minum teh dengan bau-bau aromaterapi, my god, itu my favorite one and place juga untuk ngeteh gitu. Betul. Jadi di situ ada, kita taruh display juga. Sebenarnya kemarin juga kita sempat bikin workshop buat orang-orang yang suka dengan produk-produk eco-friendly. Nah, workshopnya itu di Artani juga. Jadi sebenarnya kegiatan rutin juga ya kawan. Dan ternyata kita pikir nih, kan Ecoprint ini bukan hal yang baru ya di dunia, apalagi ya intinya bukan sesuatu yang baru lah. Dan ternyata kita melihat bahwa setelah kita pasarkan produk kita dan kita melakukan workshop di Artani, kita melihat respon masyarakat itu ternyata banyak sekali yang masih baru dengan hal-hal Ecoprint ini. Dan ya kita melihat itu sebagai peluang juga untuk bisa lebih menyebarluaskan lagi virus-virus ramah lingkungan. Iya. Ya emang benar sih ya. Yeah. Apalagi memang sekarang ini sudah banyak juga produk yang
mereka rame-rame untuk membuat produk yang ramah lingkungan gitu, macam-macam, mulai dari tas, mulai dari pakaian, bahkan ada pakaian juga pre-love namanya. Iya betul. Iya thrifting ya kan, itu udah mulai lebih banyak orang ngelirik itu pakaian-pakaian bekas daripada yang baru. Karena itu tadi isu go green itu ya kan. Sekali. Nah salah satunya juga ini, kita juga penasaran small listener seperti apa sih produknya mereka. Nanti untuk small listener yang ingin langsung ngelihat produknya ini, langsung bisa langsung ke YouTube Smart FM Makassar. Nanti kita akan pamerkan seperti apa ya produknya. Baik, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap terus di Senin Inspirasi.